Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Salam berbahagia. Semoga semua berada di bawah keridhaan Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini. Teman-teman, hari ini gue pengen cerita tentang sesuatu. Baru aja gue dapat cerita nih di detik.com tentang seorang pegawai yang bergaji 60 juta dan tertangkap karena sedang mencoba merampok Bank BJB. Ternyata dia punya utang sebesar 1,5 miliar. Nah, dari utang ini ternyata hanya 1 miliar utangnya dengan 500 juta bunganya. Jadi dia karena terdesak, akhirnya dia merampok bank. Padahal dia adalah seorang yang memiliki gaji 60 juta satu bulan. Jadi orang ini punya utang 1,5 miliar. Nah, saya sekarang mau mencoba membawa ini ke arah pemahaman saya sendiri pribadi soal utang. Dalam Islam itu, utang itu tidak boleh dilakukan kecuali kita benar-benar terpaksa. Bahkan ada yang bilang begini, hutang itu membuat kita malu di siang hari dan gelisah di malam hari. Itu baru ngomongin utangnya aja. Nah, yang kedua, orang ini utangnya 1 miliar dengan bunga 500 juta. Artinya dia punya tagihan total 1,5 miliar. Di situ selain ada utang, di situ juga ada riba. Nah, jadi saya pengen bilang, teman-teman hati-hati yang namanya utang dan riba. Karena dua hal ini kayak dua mata koin. Di era yang modern ini adalah hal yang lumrah bahwa kalau kita punya utang, kita punya riba. Padahal orang itu terjebak hutang karena dia mau modal bisnis. Padahal kalau kita baca di dompet.duafa.com nih, keadaan apa sih yang membolehkan kita itu berhutang? Satu, kita itu boleh berhutang kalau dalam keadaan yang terpaksa, dan usahakan utang itu tidak konsumtif dan bukan kebutuhan sekunder dan tersier. Jadi benar-benar kita harus butuh banget kalau kita mau utang. Yang kedua, kalau kita harus utang, kita juga harus berniat untuk membayar. Jangan sampai kita punya utang tapi kita nggak punya niat untuk membayar. Yang ketiga, kalau kita berhutang, transaksi itu harus ditulis. Jadi ada saksi di situ. Yang keempat, hindari riba. Apa sih riba itu? Riba itu segala sesuatu tambahan atas hutang piutang yang kita lakukan. Nah, permasalahannya kalau kita sudah terjebak hutang piutang yang sebenarnya harus dihindari, tambah lagi kita terjebak ke riba, itu fatal banget. Kenapa? Karena di Al-Baqarah ayat 275 itu Allah udah jelas-jelas begini bilang, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, seberapa besar sih masalahnya riba ini haramnya? Satu, Rasulullah itu udah melaknat orang yang beriba, sebagaimana ada hadis begini, Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, yang memberi riba, menulis transaksi, dan 2 saksi riba. Nah, jadi ini udah bahaya nih. Bahayanya riba itu bukan hanya kita sebagai pemberi riba, tapi penerima riba juga kena. Orang yang jadi saksi juga kena. Terus juga dari hadis Abu Hurairah disebutkan bahwa riba ini termasuk ke dalam deretan dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan. Mereka bertanya, ya Rasulullah, dosa apa aja itu? Beliau bersabda, 1. Berbuat syirik kepada Allah. 2. Melakukan sihir. 3. Membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. 4. Memakan riba. Dan 5. Memakan harta anak yatim. Itu jadi riba itu masuk ke dalam golongan dosa besar yang dihadiskan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, yang paling parah nih, dosa riba itu setara dengan dosa berzina dengan ibunya sendiri. Dalam hadis dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda,
riba itu ada 73 pintu. Yang paling ringan itu seperti anak lelaki yang berzina dengan ibunya sendiri. Itu yang paling ringan. Bayangkan kalau misalnya kita udah riba yang nggak paling ringan. Terus yang keempat, riba itu mengundang murka Allah. Nah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ketika zina dan riba dilakukan terang-terangan di masyarakat, berarti mereka telah menghalalkan azab Allah untuk ditimpakan kepada diri mereka. Nah, jadi teman-teman, cerita hari ini adalah satu, mau sebesar apapun gaji kita, kalau kita ngerasa kurang, ya bisa jadi kita akan terjerumus yang namanya hutang piutang. Jadi teman-teman, cerita hari ini adalah bagaimana kita merasa cukup sama diri kita. Karena tadi itu cerita di awal saya bilang ada orang yang gajinya 60 juta. Akhirnya berutang 1 miliar untuk bikin bisnis. Kalau kita pikir 60 juta cukup ya untuk hidup sehari-hari kan ya. Ini masih kurang, dia merasa kurang dan akhirnya berbisnis dan terpaksa berhutang. Bukan masalah itu, tapi ternyata di hutangnya itu ada lagi riba. Jadi bagaimana kita merasa cukup buat sama diri kita, bersyukur, dan jangan lupa bersedekah, itu penting. Lebih penting daripada seberapa besar gaji kita. Ya, pokoknya segitulah muter-muter ceritanya. Hati-hati, ada resiko riba dibalik hutang piutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut. Menjadi tambahan atas haramkan cut. Aduh, gimana ya? Bahasanya gimana ya?